Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 9 September 2023. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Kalau dulu ketika COVID ada aturan, di ruang tertutup wajib menggunakan masker, sementara di ruang terbuka tidak diharuskan pakai masker. Namun hari-hari ini mungkin aturan itu berubah, yakni di ruang terbuka kita pakai masker karena polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Banyak sekali kini pasien ISPA, infeksi saluran pernapasan, karena udara yang buruk. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi karena murid-muridnya memetik bulir gandum, mengisarnya atau menggilingnya dengan tangan, lalu memakannya. Itu dilakukan pada hari Sabat. Maka orang-orang Farisi sebagai penggiat hukum Sabat mencela Yesus dan berkata, "Lihat tuh murid-muridmu. Mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Kelompok konservatif ini memonopoli kebenaran hanya bagi diri mereka sendiri. Mereka selalu merasa yang paling benar dan berada di atas yang lain. Maka mudah sekali mereka menghakimi orang lain karena pandangan mereka atas hukum yang begitu letterlek, begitu hurufiah. Yesus memberikan jawaban melalui kisah yang pernah terjadi pada zaman Raja Daud, yakni ketika Daud dan para pengikutnya kelaparan, mereka masuk ke dalam bait suci, mengambil roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam. Sebab Daud sebagai raja saat itu berada di atas hukum dan tujuan dari hukum. Demikian juga dengan Yesus, dialah kegenapan hukum Taurat. Dialah Tuhan atas hukum Sabat dan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Yesus melalui hukum kasih yang ia ajarkan mau membuka pikiran orang-orang picik, pikiran sempit, orang-orang konservatif, yakni mereka yang merasa benar sendiri bahwa hukum Taurat seharusnya memerdekakan, menyejahterakan orang, bukan malah membelenggu orang. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, ada pepatah dalam bahasa Latin, salus animarum suprema lex, yang artinya keselamatan jiwa-jiwa harus menjadi hukum yang tertinggi. Hukum dibuat
bukan sebagai pagar yang makan tanaman, bukan. Hukum dibuat seharusnya untuk menjadi payung, untuk menyejahterakan, untuk melindungi orang banyak. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.